warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi modul-modul IRP. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Yuyina Syarifah Yahya, NIM 2018-53123. Yang kedua Lisna Hidayah, NIM 2018-53120. Yang ketiga Endah Agustina, NIM 2018-53122. Yang keempat Tuti Asukawati, NIM 2018-53130. IRP adalah perencanaan sumber daya. IRP terdiri dari berbagai macam modul yang digunakan untuk kebutuhan perusahaan. IRP terdiri dari 3 modul, yaitu yang pertama modul operasi, yang kedua modul finansial dan akuntansi, yang ketiga modul sumber daya. Modul operasi terdiri dari 1. General logistik, yaitu akuntansi keuangan yang mencatat proses perhitungan keuangan dan menyajikan laporan keuangan satu perusahaan. Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan harus berdasarkan prinsip akuntansi. Yang kedua, sales and distribution, proses yang menerangkan jalannya strategi pemasaran produk dari proses penjualan dan menyetorkan barang. Modul ini memberikan kepuasan pelanggan melalui menganalisis dan mengontrol aktivitas. Perkenalkan, nama saya Tuti Asukawati, NIM 2018-53130. Selanjutnya, material manajemen. Modul ini yang mengelola semua bahan untuk produksi dari awal proses sampai akhir menjadi produk yang siap dikirim ke pelanggan. Berikutnya, logistik execution. Komponen utama dalam manajemen rantai pasokan atau SCM dan SAP untuk mengelola informasi proses yang terlibat di dalam modul SCM mulai dari awal sampai akhir. Hubungan yang terlibat di dalam SCM diantaranya pemrosesan pesanan, produksi, penyiapan investasi, pengiriman, dan penjualan. Berikutnya, quality management. Modul yang mengedepankan mutu kualitas produk yang dihasilkan agar memenuhi standar produk yang membuat konsumen percaya terhadap perusahaan. Selanjutnya, plan maintenance. Modul ini berfungsi untuk mengontrol sekumpulan produk yang mencakup semua aspek pemeliharaan peralatan serta mengatur data perawatan pabrik dan mengintegrasi data komponen peralatan operasional yang sudah berjalan. Customer service. Modul ini untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam pemrosesan order penjualan dan menawarkan kemampuan untuk memproses perkiraan penjualan, pesanan, dan jadwal pengiriman. Selanjutnya, production planning and control. Modul ini berhubungan dengan produksi, perencanaan, serta mengontrol produk. Perkenalkan, nama saya Lisna Hidayah, NIM 2018-53120. Selanjutnya yaitu project system. Modul ini berfungsi untuk membantu perusahaan dengan membuat perencanaan dan nilai, mengkoordinasi sumber daya melalui permintaan dan kapasitas material dan pendanaan selama proyek berjalan. Selanjutnya yaitu environment management. Modul ini menyediakan dokumentasi seperti laporan dari semua departemen. Berikutnya yaitu modul finansial dan akuntansi. Modul yang menjadi tolak ukur keuntungan dalam setiap perusahaan terdiri dari 1. General accounting. General accounting atau akuntansi umum yaitu proses yang berkaitan dengan perencanaan, meringkas, melaporkan data pada transaksi keuangan. Yang kedua, financial accounting. Financial accounting atau akuntansi keuangan yaitu pencatatan pada setiap transaksi yang saling berkaitan dengan laporan keuangan di perusahaan. Financial accounting menjadi tolak ukur keuntungan di perusahaan. Selanjutnya, saya Endah Agustina dengan NIM 2018-53122. Controlling atau pengendalian yaitu proses pengontrolan kegiatan sesuai dengan rencana. Controlling merupakan bagian penting yang ada di perusahaan. Investment management atau manajemen investasi yaitu
proses yang mengelola investasi untuk mencapai target. Investment management bertugas untuk mengelola investasi dalam jangka panjang di perusahaan, sehingga keuangan di perusahaan menjadi stabil. Treasurer atau pembendaharaan adalah proses atau aktivitas keuangan di perusahaan. Treasurer sangat penting di dalam perusahaan. Tanpa adanya treasurer, perusahaan tidak akan bisa berjalan. Enterprise controlling atau kondisi keuangan di perusahaan yang memiliki tugas untuk mengendalikan keuangan di perusahaan supaya tetap stabil. Selanjutnya, modul sumber daya manusia. Modul sumber daya manusia terdiri dari personal management. Di sini perusahaan mengatur proses perekrutan karyawan. Perusahaan juga mengatur, merencanakan, dan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di perusahaan. Selanjutnya, personal time management. Pada modul personal time management, perusahaan mengatur segala bentuk jam kerja karyawan, baik itu jam cuti, jam istirahat, jam libur, atau lain sebagainya yang berkaitan dengan waktu. Selanjutnya yaitu payroll. Modul ini berperan untuk penggajian karyawan, di mana perusahaan diharuskan melakukan penggajian dengan baik sesuai dengan kesepakatan nominal gaji milik karyawan. Berikutnya, training and event management. Di sini para karyawan dilatih di perusahaan supaya pada saat sudah menjadi pegawai tetap, karyawan bisa bekerja sesuai posisinya. Selanjutnya, organisasional management. SDM yang dimiliki perusahaan harus dikelola dengan baik. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan karena merupakan aset untuk mengelola perusahaan. Selanjutnya yaitu travel management. Bagi seorang pekerja atau karyawan, pasti pernah memiliki pikiran yang jenuh akibat terlalu banyaknya bekerja. Maka sudah seharusnya pihak perusahaan memberikan waktu dan fasilitas rekreasi sejenak. Untuk itu, model travel management ini digunakan untuk mengatur perjalanan wisata para karyawan. Berikutnya kesimpulan. Modul IRP atau Enterprise Resource Planning adalah suatu sistem yang mengkoordinasi dan mengatur data, proses bisnis, dan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan. Tanpa menggunakan modul IRP, pembuatan software IRP akan lebih banyak memakan waktu, tenaga, dan biaya. Semakin baik modul IRP yang digunakan, akan semakin baik pula sistem yang dibuat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.